Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Retno. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN 02 Blimbing. Baik Ibu Retno, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Farida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Antara lain dengan memberikan masukan, kemudian bimbingan dan mengembangkan kemampuan Ibu Retno, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Retno lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Retno ajarkan nanti kira-kira apa Bu? Materi yang akan saya ajarkan nanti untuk kelas 5 yaitu materi FBB dan KPK, karena emang di materi kelas 5 semester 1 itu ada yang namanya materi FBB dan KPK, di mana kesingkatan dari KPK itu yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan FBB itu faktor persekutuan terbesar. Itu Ibu. Jadi materinya itu sudah masuk pada materi dalam pengkonseptan ini ya Bu, anak memecahkan suatu masalah. Iya, betul sekali. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Retno capai? Tujuannya yaitu begini Bu, melalui latihan soal, saya harap anak-anak itu bisa menentukan yang namanya KPK dan FBB, serta untuk mengamati kemampuan siswa berhitung dalam memecahkan masalah dan mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentang FBB dan KPK. Seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Retno tadi ada ya melalui latihan soal, siswa diharapkan bisa menentukan FBB dan KPK. Kemudian melalui pengamatan juga siswa mampu menghitung faktorisasi prima dengan apa tadi Bu? Pohon faktor ya. Dan kemudian mengerjakan soal cerita dengan konsep KPK FBB. Kemudian Ibu, area pengembangan Ibu di sini kira-kira apa Bu? Area pengembangan saya di sini itu dengan metode ini ya Bu, diharapkan nanti gini Bu, saya akan menggunakan metode yang namanya PBL ya, Problem Basic Learning. Jadi mereka itu dikelompokkan. Saya harap dengan pengelompokan itu anak-anak itu dapat lebih aktif dalam mengerjakan soal dan bisa bertukar pikiran kepada teman-teman yang mungkin dianggapnya lebih mumpuni atau lebih mampu dari dirinya sendiri. Tapi harap semua kembali lagi nanti bagaimana di dalam kelas seperti apa, nanti kita evaluasi gitu, seperti itu. Baik Bu, jadi area pengembangan yang akan Ibu Retno capai nantinya anak-anak bisa lebih memecahkan suatu masalah dengan Ibu memberikan soal kepada anak-anak ya Bu. Nah, kira-kira dari kedua atau ketiga area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati nanti? Oke. Untuk itu tadi sudah saya singgung, saya ingin menggunakan PBL ya Bu.
PBL itu problem basic learning, yaitu memudahkan siswa dalam memecahkan soal. Jadi seperti ini, saya akan kelompokkan siswa-siswa itu tidak sesuai dengan yang pintar nanti kelompokkan yang pintar, atau yang kurang pintar dengan kurang pintar, itu tidak, semua akan saya campur. Jadi yang pintar bisa membantu sama teman-teman yang tidak pintar. Alhasil yang kurang pintar itu nanti akan bisa lebih aktif lagi dalam mengerjakan soal atau aktif lagi dalam bertanya. Jadi semuanya diharapkan dalam kelompok itu semuanya bisa paham dengan materi yang saya ajarkan, dan semua bisa berkembang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, yang spesifiknya berarti Ibu lebih ke ini ya, anak-anak itu dijadikan sama, tidak dibedakan. Iya, tidak bedakan ya. Untuk Ibu bisa memberikan soal secara merata kepada anak yang tidak bisa dan yang bisa gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Oke, ya gini Bu, strategi pembelajaran kan barusan saya sudah bilang untuk menggunakan PBL ya. Harapannya saya lebih mengembangkan metode-metode yang lain lagi seperti ini. Saya hari ini untuk mencoba PBL. Apakah PBL ini cocok tidak digunakan untuk materi FEB dan KPK? Nah, kalau kiranya kurang cocok, saya akan melihat atau akan mencari metode-metode baru lagi ya, yang bagaimana yang lebih cocok untuk materi ini. Jadi anak pun bisa berkembang dan bisa memahami materi itu dengan baik, nggak cuma hanya satu metode, tapi bisa dengan metode yang lain sebagainya. Kalau ini saya metodenya itu mengelompokkan siswa yang pintar dan yang tidak pintar digabung dengan satu. Mungkin nanti metode yang lain akan saya kelaskan, mungkin yang agak pintar saya pisahkan, yang kurang pintar akan diberikan yang lebih khusus lagi materinya agar bisa mengimbangi yang pintar, atau bagaimana nanti saya akan mencarinya itu lagi dengan metode-metode yang baru. Oke, baik. Jadi tadi strategi pembelajarannya Ibu akan menggunakan metode PBL ya, Problem Based Learning, dengan menggunakan tadi metode Oke, baik Bu. Jadi strategi pembelajarannya tadi adalah dengan menggunakan problem based learning ya Bu, ya, dengan menggunakan metode PBL ya, dengan pengelompokan siswa ya. Diharapkan siswa-siswa itu mampu aktif lah dalam terlibat untuk memecahkan suatu soal yang saya berikan. Metodenya Bu dengan Oke, tadi metodenya belum saya singgung. Metodenya itu saya akan menggunakan pohon faktor yang pertama. Dan yang kedua itu yang dinamakan papan musi. Musi itu multifungsi. Jadi diharapkan anak-anak dapat mencari soal FPB dan KPK selain dengan menggunakan pohon faktor dan menggunakan papan musi. Tapi kelemahannya papan musi itu hanya bisa tidak bisa angka yang lebih banyak. Maksudnya dalam arti pembagiannya itu nggak bisa banyak-banyak. Kalau pohon faktor kan kita bisa pembagian dengan angka yang lebih tinggi seperti itu. Cuman ya seperti itu lagi, kembali lagi, siswa yang kurang memahami perkalian dan pembagian akan terlihat kesusahan sekali untuk menggunakan pohon faktor. Itu sih masalah yang saya hadapi mungkin nantinya. Seperti itu. Oke, baik Bu, itu udah luar biasa sekali tadi dengan menggunakan strategi PBL dan menggunakan metode papan musi ya. Oke, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya setelah jam istirahat ya Bu? Ya, betul sekali. Baik, dan yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya dengan observasi ini, saya akan tahu kekurangan saya di mana dalam memahami siswa, dan saya akan mencari metode-metode lain juga, mungkin metode yang mana yang pas untuk materi FEB dan KPK ini. Dan saya akan juga bertanya dengan teman-teman sejawat, dan kayak seperti Ibu akan bertanya bagaimana sih solusinya bila saya menggunakan metode ini kok kurangnya seperti ini Bu, dan bisa bertukar pikiran lah untuk mengembangkan metode ini selanjutnya atau mencari metode yang lain seperti itu. Ya baik Bu, harapan saya juga demikian. Semoga nanti Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas itu bisa melaksanakan dan menerapkan metode yang sudah Ibu persiapkan. Iya, baik. Nah, kemudian jam pelajarannya Ibu Retno, jam istirahat jam berapa Bu? Jam 9.45 Ibu. Jam 9.45. Ya.
Ya Bu, karena masih ada beberapa menit lagi, ada istirahat dulu. Silakan Ibu mempersiapkan terlebih dahulu dari metode pembelajarannya, kemudian kondisi kelasnya. Silakan Ibu persiapkan. Nanti setelah jam istirahat, nanti akan saya masuk untuk mengamati Ibu dalam proses pembelajarannya, Ibu. Iya. Nah, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya, yaitu Pak Hazari Kofianul Hakim. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan baik, itulah tadi percakapan saya dengan Ibu Retno. Sebelum mengamati Ibu Retno, kami ada percakapan yaitu pra observasi. Dan terima kasih, sampai jumpa pada di kelas berikutnya. Setelah saya nanti mengamati Ibu Retno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan masuk satu-satu anak. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan. Yuk dipimpin dulu sama ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Farida dan Ibu Retno Puji serta Bapak Pengajar Praktik Bapak Azhari Kofianul Hakim. Bagaimana kabarnya Bu Retno dan Bapak Azhari? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Bu Retno, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu. Di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Nah, bagaimana perasaannya Ibu Retno setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5 kemarin? Perasaan saya cukup lega untuk pembelajaran kemarin, telah menyampaikan materi bagi saya sudah cukup baik, cukup jelas. Ya sehingga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, saya pun melihatnya kemarin Ibu waktu proses pembelajaran sudah melaksanakannya dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri selama kegiatan proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Kalau menurut saya masih perlu memberikan banyak contoh soal kepada anak-anak sehingga mereka juga bisa dapat mengembangkannya lagi dengan contoh soal yang saya ajarkan, tidak cuma dengan satu cara tapi dengan beberapa cara, karena kebetulan saya mengajar matematika dan materi FIP KPK, ada beberapa cara yang bisa digunakan anak-anak untuk menyelesaikan soal seperti itu. Ya, kemudian Ibu, apa yang membuat Ibu Retno menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian itu melihat dari hasil siswa ya, dari hasil siswa itu misalnya contoh soalnya seperti ini, mereka bisa mengerjakan atau tidak, seperti KPK, FIP, dia kebalik atau enggak untuk mencarinya, seperti itu. Baik ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Bu waktu Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Boleh, silakan Bu. Baik, menurut pengamatan saya kemarin Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang luar biasa ya Bu. Apa kemarin papan KPK ya Bu? Papan KPK, alat beradanya namanya papan KPK. Iya, papan KPK. Dan ternyata setelah saya melihat Ibu menggunakan metode seperti itu, anak ternyata sangat menarik sekali ya. Mereka sangat antusias. Yang tadinya sepertinya saya lihat anak-anak belajar KPK FIP itu membosankan, dengan Ibu menerapkan papan KPK FIP, mereka sangat tertarik dan sangat luar biasa sekali. Apalagi di area pengembangan Ibu kan menginginkan anak itu bisa terampil, keterampilannya dia dalam mengerjakan soal KPK FIP agar dia bisa. Dengan adanya Ibu menggunakan metode seperti itu, anak-anak luar biasa sekali. Yang tadinya anak-anak gak mau maju, ternyata mereka pada berebut maju ya Bu. Kemudian area pengembangan lain kemarin ada metode diskusi ya? Ya, ada metode diskusi, dan ternyata anak-anak juga yang tadinya malu mempresentasikan, saya lihat juga sudah baik. Anak-anak sudah mau mempresentasikan hasil belajarnya mereka. Nah, kira-kira menurut Bu Retno, bagaimana Ibu mendengar saya memberikan penilaian ini terhadap Ibu? Menurut saya metode yang saya ambil ini, kalau FPP sama KPK itu biasanya kan kita menggunakan pohon faktor. Cenderung pohon faktor itu mungkin kalau anak-anak tidak menguasai yang namanya perkalian, mereka akan kesusahan. Dan mungkin kendala saya itu ya seperti itu, anak-anak itu susah sekali untuk belajar perkalian. Ya, sementara FBB KPK itu jelas-jelas butuh yang namanya perkalian, dan itu dasar matematika sih, nggak butuh itu dasar matematika. Yang namanya perkalian, pembagian itu dasar matematika. Sementara materi yang saya ambil kemarin FBB dan KPK, ada beberapa anak. Ya, kemudian bagaimana pendapat Ibu Retno setelah mendengar penilaian saya
Oke, Ibu, bagi saya gini, kelas saya, terutama anak-anak, itu banyak sekali yang tidak menguasai yang namanya perkalian. Padahal yang namanya perkalian dan pembagian itu adalah dasar matematika. Nah, FWB dan KPK itu kan apa yang namanya matematika itu kan butuh yang sekali namanya penghafalan perkalian ya Bu. Kalau saya mengasihkan contoh soal dan anak-anak itu tidak hafal yang namanya perkalian akan susah. Apalagi yang menggunakan pohon faktor harus bisa yang namanya tahu faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu kan berarti kan bisa dibagi bilangan itu sendiri dan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Kadang anak-anak itu masih bingung karena yang pertama itu harus hafal yang namanya perkalian. Nah, dengan itu saya memutar pikiran mencari-cari referensi gitu di sumber-sumber manapun dengan cara menggunakan papan musi atau musi kunci yaitu papan BPKPK. Cuman kendalanya tidak bisa membagi bilangan yang terlalu banyak. Kembali lagi harus lebih enak menggunakan pohon faktor. Ya, tapi ya seperti itu kendalanya, anak-anak banyak yang tidak hafal perkalian. Entah bagaimana nanti metode apa yang akan saya terapkan pada anak-anak biar anak-anak itu hafal yang namanya perkalian. Seperti itu. Baik Ibu, berarti itu tadi kendala-kendala yang Iya. Ibu alami. Nah, kemudian ada nggak Ibu maksudnya mau mencari solusi apa untuk diri Ibu sendiri agar kendala yang Ibu alami itu bisa teratasi? Oke. Yang pertama emang saya sudah mencari solusi. Kita tidak, maksudnya gini, materi akan saya sampingkan dulu. Saya akan menerapkan yang namanya pembelajaran. Dia harus hafal yang namanya perkalian dulu. Kalau udah hafal perkalian dasarnya, materi apapun matematikanya insya Allah dia akan bisa, karena itu kan dasarnya matematika itu kan dari perkalian dan kemudian untuk kelas 5. Terus yang pertama, kemarin saya sudah terapkan yang namanya mereka metode hafalan. Saya saya suruh hafalan dan saya akan berikan pertanyaan secara dadakan. Misal seperti ini, 4 kali 5 berapa? 5 kali 5 berapa? Tapi hanya anak-anak tertentu yang hafal dan anak-anak yang nggak hafal ya tetap nggak hafal. Mungkin itu metode saya yang salah. Terus yang kedua, saya suruh nulis anak-anak itu perkalian 1 sampai 10 di folio. Maksud saya kalau dia menulis itu kan sambil mengingat, mungkin sambil mengingat. Ternyata waktu saya tanya lagi, dia sudah selesai, saya tanya lagi, 4 kali 6 berapa? Ada yang nggak bisa menjawab. 6 kali 7 berapa? Apalagi perkaliannya. Apalagi yang akan saya terapkan biar anak-anak itu hafal yang namanya perkalian. Terus yang lucunya lagi Bu, udah tahu misalnya 2 kali 2 itu 4, 2 kali 3, dia itu masih kebingungannya apa? Harusnya kan 2 kali 2 4 kan tinggal ditambahin 2 kan, berarti kan hasilnya 6. Terkadang masih salah menulisnya, entah bagaimana mereka cara penerapannya di kepala atau saya yang salah menerapkan atau gimana. Mungkin nanti akan saya berikan seperti ini Bu. Setiap hari saya akan maksa pas pelajaran matematika anak untuk hafalan. Hafalannya seperti apa? Misalnya hari ini perkalian 1 harus hafal semua nih, harus hafal semua anak harus berhafal perkalian 1 kali 1, 1 kali 2 dan 1 sampai 10. Dan saya akan menunjuk anak yang emang menurut saya dia kurang dalam perkalian untuk maju ke depan dan dia harus hafalan di depan. Mungkin kan dari rasa itu anak akan timbul, oh nanti saya yang maju nih hari ini saya akan ditunjuk. Jadi mau nggak mau dia harus hafalannya lebih kuat. Dan nanti kalau sudah 1 kali 1 saya rasa semua kelas anak-anak itu menguasai, saya akan melanjut ke 2 kali 2. Mungkin seperti itu yang akan saya terapkan nantinya. Jadi dari tadi Ibu mengutarakan kendalanya Ibu di dalam kelas, ternyata memang fondasi dasarnya mereka belum kuat. Kemudian ada yang misalnya sudah bisa perkalian tapi
belum menguasai sampai perkalian yang 10 gitu ya Bu. Dan tadi Ibu sudah mau menerapkan setiap harinya di dalam pembelajaran matematika itu anak-anak untuk hafal perkalian. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjutnya lagi apa lagi Bu selain anak-anak tadi Ibu mau memberikan perkalian di setiap harinya, rencana tindak lanjut selanjutnya itu agar bisa konsisten ke depan itu. Agar bisa konsisten ya harus hafal juga bisa gini. Kalau anak-anak udah hafal dulu mungkin akan mudah untuk mempelajari bab-bab selanjutnya, karena ini kan PBKPK itu harus benar-benar perkalian kok jangankan perkalian yang 10 dia yang perkalian yang masih ya 5-6 aja kadang-kadang mereka masih suka menghafal. Jadi mungkin dengan cara hafal perkalian saya akan setiap pulang kalau berpulang saya akan beri pertanyaan tentang perkalian. Jadi biar anak itu juga semangat dan tidak lupa akan perkalian yang mereka ajarin, entah itu dari 1 kali 1 dulu sampai nanti mereka emang benar-benar hafal yang namanya perkalian 10 kali 10 gitu. Dan seharusnya yang namanya kelas 5 itu kan udah hafal ya Bu, hafal perkalian dan mulai yang namanya perkalian bersusun ya. Maksudnya angka yang double gitu, 12 kali 12 gitu. Apa 45 kali 12. Tapi ini kendalanya seperti itu, anak-anak terutama yang mungkin agak di rumah sama orang tuanya dibebaskan sesekali untuk belajar hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah, ya kita para guru kan tahu sendiri ya Bu, tidak ada bertemu satu anak anak kita banyak, jadinya ya seperti itu Bu. Mungkin metodenya saya seperti itu, kalau waktu mau pulang sekolah saya akan beri pertanyaan kalian yang mengasah otak mereka, jadi biar mereka tetap belajar yang namanya matematika. Oke, baik sekali Bu Retno, rencananya luar biasa sekali ya Bu. Tadi Bu sudah mau menerapkan yang perkalian setiap hari, yang kemudian ditambah lagi pas pulang mereka untuk perkalian itu luar biasa sekali. Lantas kira-kira Bu, ketika Ibu mau menerapkan metode seperti itu, kira-kira siapa yang nantinya akan Ibu mintain bantuan atau yang mau Ibu diajak berkolaborasi gitu? Kemudian kira-kira kapan itu Bu Ibu akan melaksanakannya? Gini, setiap permasalahan yang ada di kelas, saya akan selalu bercerita dengan termasuk Jawa. Saya akan bercerita dengan teman-teman yang ada di kantor ya Bu, terutama. Saya akan bercerita dan saya akan yang namanya meminta pendapat Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya harus bagaimana ya menerapkan metode ini, benar atau salah, dan bagaimana cara mengatasinya. Bila saya emang salah, saya minta pendapat sama teman-teman dan teman-teman memberikan pendapat, saya akan terapkan, tidak terkecuali dengan UKS. Harus seperti ini, harus seperti itu, saya laksanakan. Bagaimanapun biar anak didik itu bisa gimana ya, kita kan guru kan ibaratnya ingin mencerdaskan mereka ya Bu, nggak mau yang namanya anak-anak kita juga tertinggal, apalagi kalah dengan sekolah yang lain. Kan kita juga sebagai guru kan bukan juga ibaratnya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita berusaha mencari apa solusi yang terbaik dengan cara ya seperti itu, bukan cerita dengan teman-teman. Kalau di kantor saya selalu curhat, saya punya masalah seperti ini Bu, bagaimana sih solusinya, kalau saya menerapkan seperti ini baik atau tidak. Kalau misalnya dianggap baik silahkan dilanjutkan, ya saya lanjutkan. Kalau dianggap mungkin kurang baik, jangan seperti itu Bu, ini harus seperti itu, ya saya akan terapkan juga gitu loh Bu. Menurut teman-teman baik saya terapkan, menurut tidak baik juga saya akan evaluasi lagi seperti itu. Terus kapan Ibu rencananya akan dilaksanakan? Rencana saya sih mau laksanakan waktu pembelajaran pas matematika ya Bu. Secepatnya udah begitu 1 minggu kan kita udah kayak minum obat nih Bu, matematika 3 kali nih, nggak tahu gimana kan. Yang penting mereka bisa hafal dulu lah fondasinya. Masalah materi pembelajaran itu kan karena fondasi awalnya sudah hafal, nanti kita menerapkan materi itu kan gampang, cepat gitu loh. Karena semuanya itu ya dari awal dulu seperti itu gitu. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu rencana Ibu yang mau Ibu
laksanakan, baik dari tadi penerapan metodenya Ibu, kemudian tindak lanjutnya Ibu juga akan segera melaksanakan, itu sudah sangat baik sekali. Nah, kemudian saya akan menunggu kabar baik selanjutnya, ya Bu. Kabar baik Ibu selanjutnya dalam penerapannya Ibu dan metode-metode terbaru lagi yang nantinya akan Ibu terapkan di kelas. Nah, baik Ibu, hasil observasi kita ini akan saya catat di form supervisi akademik ya Bu. Jadi ini saya minta tanda tangannya Ibu Retno di sebelah sini Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Azhari Pak untuk menyampaikan umpan balik dan tanggapan. Terima kasih yang sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik. Tapi materi yang dijadikan observasi adalah dokumen itu berada di kelas SMA. Nah, ada beberapa prinsip dari coaching itu harus diketahui. Yang pertama itu, kalau coaching itu ada prinsip kemitraan. Artinya kemitraan itu antara coach dan coaching itu hubungannya jaga. Nah, maka dalam kemitraan itu tidak boleh menurut coach itu memberikan solusi atau menggurui istilahnya, karena keduanya adalah secara sebagai mitra. Yang kedua itu adanya proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi ketiga prinsip itu ada 8 kriteria, 8 kriteria yang dijadikan dasar dari pelaksanaan proses coaching. Yang pertama itu tujuan itu ditetapkan oleh rekan sejawat. Jadi saya sudah menanyakan apa tujuan dari pembelajaran pada saat observasi, ya. Kemudian yang kedua, tidak menggurui atau memberikan saran. Prosesnya tadi berjalan mengalir bagus, itu bagus, saya menilainya bagus, ya. Kemudian tidak ada masalahnya. Satu kalimat pun dari Bu Farida yang kesannya itu menggurui. Ini lomba harus seperti ini, nah itu menggurui. Kita ini tidak sampai keluar, ya. Menggurui dan nasihat atau pesan dari kasih jawab. Kemudian pada saat dimintai saran ataupun berbagi pengalaman. Kriteria ini berarti 1 dan 2 terkait dengan kemitraan itu sudah bagus kita tekan di bawah. Kemudian yang ketiga ada percakapan dua arah dan rekan sejawat lebih banyak berbicara, yaitu jadi bedanya coaching dengan supervisi yang kita ketahui, kesenangan kita ketahui itu bedanya itu antara coach dan coaching itu yang lebih banyak bicara itu coaching, betul tadi ya. Ini paling berapa kalimat, ini udah lebih banyak kalimat, jadi itu jangan sampai kebalik, yang ini jawabannya singkat, yang ini jawabannya pertanyaannya panjang sekali, ya kan? Panjang sekali, jadi tidak, kita tidak betul. Ini kalimatnya singkat tidak panjang, ini jawabnya runtuh dan jelas panjang, ya. Nah berikutnya mendengarkan, ya. Jadi coach itu mendengarkan dengan bersama dan dari kunci itu perhatikan betul, dia menjawabnya fokus tidak, hanya menjawabnya terarah tidak sesuai dengan pertanyaan dari coach, ya. Nah kemudian mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat tersebut dan kemudian diberi lagi pertanyaan berikutnya. Tadi kan ibu mengatakan ini, ya. Kemudian bagaimana ya Bu tantangan yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi, solusinya bagaimana? Jadi
kita merangkum dari jawaban Puji, kemudian diberi lagi dengan pertanyaan berikutnya. Sudah luar biasa. Berikutnya ada pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan menggali. Lagi semua pertanyaan yang diajukan oleh Puji itu intinya untuk apa? Ini menggali. Satu misalnya dari permasalahan ini apa? Ketika sudah diterapkan pembelajarannya, observasi, jadi mengungkapkan hasil saya pendapatnya bagaimana, begitu ya. Jadi terus pertanyaan-pertanyaan itu sehingga nanti apa yang ada dalam diri Puji potensinya atau dia bisa menjadi solusinya sendiri itu muncul. Tapi saya lihat fokus ya, sudah pertanyaannya fokus, jawabannya juga memberi solusi dari permasalahannya sendiri tidak diberikan oleh coachnya, ya. Kemudian lagi percakapan ini menghasilkan tindak lanjut konkret. Nah, tindak lanjut konkret itu misalnya tadi, misalnya tantangan itu yang dihadapi oleh seorang coach Puji, ya, sudah disebutkan tantangannya, punya solusinya kan ada. Dan alternatif solusinya itu apa? Itu merupakan tindak lanjut yang konkret, ya kan? Jadi misalnya tadi Retno ngomong akan disuruh anak untuk menghafal, kan gitu ya. Kemudian alternatif tindakan lain apa? Nanti ketika pulang anak-anak nanti menjawab pertanyaan dari saya, dari guru, gitu ya, agar anak itu tidak lupa. Nah itu merupakan apa? Tindak lanjut konkretnya itu sudah masuk. Kemudian yang kedua, tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Ya, berarti tadi kan solusinya tindak lanjutnya dari Broto sendiri, tidak diajari atau dikasihkan solusinya oleh Bufanita secara coach. Nah itu sudah masuk yang kedua. Yang kedelapannya percakapan itu dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Tadi sudah disebutkan atau belum? Sudah disebutkan belum? Kesimpulannya tadi apa? Jadi kesimpulan dari tadi percakapannya Ya, kita akan saya sendiri di dalam kelas akan menerapkan dengan metode-metode yang saya berikan bicarakan dengan berfaedah, dengan penerapan yang ya penghafalan dulu sementara, mungkin dengan menulis agar mereka hafal, dan kalau pulang sekolah saya akan memberikan kalian pertanyaan daya ingat mereka biar nggak lupa ke kalian. Oke, siap. Nah, itu namanya apa? Kesimpulan. Dari proses percakapan itu tahap awalnya adalah adanya kesimpulan dari rekan kerja. Kesimpulan itu penting untuk apa? Membangun komitmen apa yang sudah direncanakan nanti akan tindak lanjutnya akan dilakukan, ya. Itu namanya tahap akhir dari proses adalah kesimpulan dari rekan kerja. Nah, dari 8 kriteria ini saya melihat sudah semuanya terpenuhi alhamdulillah. Ya, ini sudah lulus dari itu. Sudah apa yang pinter lah ya, dari pertanyaan-pertanyaan kemudian bisa merangkum dari jawaban dan isinya, membuat lagi pertanyaan yang lebih menggali lagi. Itu sudah sangat bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai umpan balik ya terkait ini penilaian dari proses coaching yang dilakukan oleh Terima kasih Bapak. Dan baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan kemarin yang kita praobservasi, kemudian observasi, kemudian ini tadi kita percakapan pasca observasi sudah kita laksanakan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah saya mintai waktunya untuk wawancara ya Bu, dan Pak Azari juga terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.